Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Priya Budiarti. Saya mahasiswi dari program studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetik jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang, kelas reguler B semester 2 dengan NIM P13374312200091. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah mikrobiologi pangan yang berjudul Analisa Kuantitatif Metode TPC pada Bahan Makanan. Di sini saya menggunakan beberapa jurnal, salah satunya yaitu dari Sukmawati, Iksan Badarudin, dan Evi Selvi Simon di tahun 2020 yang berjudul Analisis Angka Lempeng Total Mikroba pada Ikan Kembung Segar atau Rastreliger SP di tempat pelelangan ikan Kota Sorong, Papua Barat. Sedikit penjelasan tentang analisa kuantitatif. Jadi, menurut Ray 2004, analisis kuantitatif mikrobiologi pada makanan itu penting dilakukan untuk menentukan mutu dan daya tahan suatu makanan. Nah, total bakteri yang terdapat dalam makanan dipengaruhi oleh sanitasi yang ada dalam setiap proses, tindakan yang dapat memicu pertumbuhan bakteri, serta upaya dan proses yang dilakukan untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Prinsip dari metode hitung cawan ini atau TPC, metode TPC atau Total Plate Count adalah prinsipnya menumbuhkan sel mikroba yang masih hidup pada media agar sehingga mikroba akan berkembang biak dan membentuk koloni yang dapat dilihat langsung dan dihitung dengan mata tanpa menggunakan mikroskop. Nah, menurut Fardias 2004, analisis kuantitatif mikrobiologi pada bahan pangan penting dilakukan untuk mengetahui mutu bahan pangan tersebut. Beberapa cara dapat digunakan untuk menghitung atau mengukur jumlah zat renik di dalam suatu suspensi atau bahan, salah satunya yaitu perhitungan jumlah sel dengan metode hitung cawan. Prinsip dari metode ini adalah jika sel mikroba masih hidup ditumbuhkan pada medium agar, maka sel tersebut akan berkembang biak dan membentuk koloni yang dapat dilihat langsung tanpa menggunakan mikroskop. Diulang ya. Prinsip dari metode ini adalah jika sel mikroba masih hidup ditumbuhkan pada media agar, jika sel mikroba masih hidup lalu ditumbuhkan pada media agar, maka sel tersebut akan berkembang biak dan membentuk koloni yang dapat dilihat langsung tanpa menggunakan mikroskop. Nah, cara pemupukan kultur dalam hitungan cawan yaitu dengan metode tuang atau pour plate. Nah, jika sudah didapatkan hasil dari jumlah koloninya, kemudian disesuaikan berdasarkan SPC atau Standard Plate Count. Nah, cara kerja di sini yaitu pengujian kualitatif dilakukan dengan menggunakan media pertumbuhan mikroba selektif, sedangkan pengujian kuantitatif yang akan kita lakukan ini dilakukan dengan menggunakan metode TPC atau Total Plate Count. Pengukuran dilakukan dengan menghitung jumlah bakteri yang ditumbuhkan pada media pertumbuhan, nanti menggunakan media agar, dan diinkubasi selama 48 jam pada suhu ruang 35 derajat Celcius. Oke, kita langsung masuk ke alat dan bahan. Nah, di sini alatnya sekitar ada 10 alatan. Yang pertama ada autoclave, cawan Petri, pipet ukur, lalu ada tabung reaksi, ada gelas ukur, Erlenmeyer, gelas Beker, stirrer, inkubator, dan hot plate. Nah, sedangkan untuk bahan dan medianya di sini bahannya kita memakai aquades, plastic wrap, aluminium foil, alkohol 70%, dan nanti untuk medianya menggunakan natrium agar atau Na. Nah, setelah kita tadi udah tahu alat dan bahan, selanjutnya kita akan masuk ke metode dan cara kerja. Oke, setelah alat dan bahan kita langsung masuk ke metode dan langkah-langkah kerjanya. Nah, di sini cara kerja pertama atau langkah pertamanya yaitu pengambilan sampel, di mana sampel ini diambil pada 5 titik yang berbeda di tempat pelelangan ikan Jembatan Puri, Kota Sorong, Papua Barat. Nah, sampel tersebut dimasukkan ke dalam plastik yang higienis dan sampel ini diambil pada jam 9 WIB. Kemudian prosedur kerjanya adalah semua alat dan bahan yang akan kita pakai itu harus dalam keadaan steril. Nah, oke. Selanjutnya setelah ambil sampel kita akan tahap pembuatan media, di mana media ini tadi adalah medianya adalah Na kan, natrium agar. Na ini ditimbang sebanyak 13 gram, kemudian dilarutkan dalam 1000 ml aquades, kemudian masuk ke media disterilisasi.
Nah, dengan sterilisasi ini dengan menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius. Kemudian yang tahap selanjutnya adalah tahap pengenceran. Untuk tahap pengenceran ini dilakukan pada setiap sampel. Jadi tadi sampelnya ada 5 dan semua diencerkan. Nah, masing-masing tiap sampel diberi sebanyak 1 gram untuk dilakukan pengenceran. Faktor pengenceran yang digunakan ialah 1 kali 10 pangkat 1 hingga 1 kali 10 pangkat 3. Kemudian, tahap setelah pengenceran yaitu tahap isolasi, di mana masing-masing sampel yang telah diencerkan kemudian diinkubasi pada suhu ruang selama 48 jam. Dan yang terakhir adalah teknik analisa data, di mana teknik ini digunakan pada penelitian dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Setelah prosedur dan cara kerja, kita akan melihat hasil dan pembahasan dari langkah-langkah yang tadi kita lakukan. Oke, di sini hasil dan pembahasan. Nah, di sini sudah terlihat ada tabel. Nah, jadi berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima sampel tersebut menunjukkan angka lempeng total bakteri pada ikan kembung segar di TPI Kota Sorong tidak melewati batas maksimum sesuai yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Indonesia. By the way, jumlah angka lempeng total ini atau disingkat ALT, Standar Nasional Indonesia ini kalau untuk ikan segar adalah 5 kali 10 pangkat 5. Untuk ikan segar 5 kali 10 pangkat 5. Jadi setelah dirata-rata semuanya ternyata mikroba pada ikan kembung segar di 5 sampel ini memiliki rata-rata 1,1 kali 10 pangkat 4. Nah, dan ini layak untuk dikonsumsi karena dia tidak melewati ALT tadi atau angka lempeng total itu yang ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia. Sekali lagi, ikan segar itu ALT-nya 5 kali 10 pangkat 5. Nah, di sini lihat di rata-ratanya tidak ada 5 kali 10 pangkat 5, bahkan tidak ada yang sampai 4 ya. Nah, terus pembahasannya juga katanya gini, sehingga jika ditinjau dari uji ALT maka layak untuk dikonsumsi. Namun uji mikroba tidak hanya uji ALT, melainkan selain uji ALT perlu dilakukan uji total coliform, uji salmonella dan uji-uji lainnya. Di sini pembahasan untuk ikan yaitu adalah mengenai faktor yang mempengaruhi proses menurunnya kesegaran ikan. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses penurunan kesegaran ikan adalah diantaranya yang pertama itu adalah cemaran mikroba yang terdapat pada ikan. Senyawa kimia seperti pemberian zat pengawet yang tidak memenuhi standar operasional. Lalu ada pengaruh fisik akibat proses dari penangkapan sendiri seperti adanya luka atau adanya cacat pada tubuh ikan. Lalu ada pengaruh lama waktu penjualan. Lalu ada sanitasi buruk pada tempat atau lokasi penjualan, terpaparnya pada suhu ruang dalam jangka waktu yang lama dan berbagai faktor lainnya. Nah, menurut Widi Astuti dan Putro di tahun 2010 menyatakan bahwa untuk mempertahankan mutu ikan segar yang dikonsumsi harus mendapatkan penanganan secara benar. Ikan harus diperhatikan sebagaimana bahan makanan yang lain. Kebersihan harus selalu dijaga sepanjang rantai distribusi, mengingat bahwa ikan adalah bahan makanan yang lebih cepat membusuk daripada pangan yang lain. Selain memperhatikan itu, ikan sendiri juga alat-alat yang digunakan dalam penanganan harus diperhatikan kebersihan serta memperhatikan suhu penyimpanan seperti penggunaan es dan lain sebagainya. Kesimpulan untuk artikel ini yaitu berdasarkan hasil pengujian mikroba melalui analisis ini dapat disimpulkan bahwa angka lempeng total atau ALT mikroba itu atau total plate count-nya TPC pada bahan sampel ikan kembung di TPI Kota Sorong tidak melewati batas maksimum standar nasional atau SNI dan dinyatakan bahwa ikan tersebut layak untuk dikonsumsi. Kesimpulan untuk metode TPC. Jadi metode ini melalui beberapa tahap, diawali dengan pengambilan sampel, lalu ada pembuatan media, ada pengenceran sampel, lalu isolasi atau diinkubasi, dan yang terakhir adalah analisis data. Oke, ternyata TPC ini bisa dengan menggunakan dua metode. Nah, di sini ada metode dari pour plate dan spread plate. Nah, di sini udah ada gambarnya. Nah, untuk metode pour plate yang sebelah kiri dan spread
plate sebelah kanan. Dimana di sini perbedaannya terlihat. Kalau misalkan yang pour plate itu kan cawan petrinya kosong. Nah, cawan petrinya kosong, langsung diberikan bakteri. Setelah bakteri, baru media agarnya itu yang warna kuning itu media agar. Setelah itu dikocok atau dihomogenkan gitu, dikocok-kocok, bunder-bunder kocok gitu sampai sekiranya merata. Nah, nanti terlihat di situ koloninya itu berada di tengah atau di atas permukaan agar. Nah, tetapi kalau untuk yang metode spread plate, dia awalnya aja udah dikasih agar. Jadi kayak di cawan petrinya itu udah ada media agar, terus ditambahkan si bakteri. Nah, setelah itu ibaratnya di spread, diratakan menggunakan jarum inkolum. Ini bebas, mau meratakannya arahnya mau gimana aja bebas. Diratakan sekiranya sudah rata menggunakan jarum inkolum. Nah, nanti akan terlihat koloninya ini ada di bagian atas dari media agar itu. Itu tadi ada 2 metode cara untuk menuangkan bakteri pada metode TPC. Alhamdulillah, itu dulu penjelasan dari saya mengenai metode TPC bahan makan ini. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih telah menyaksikan.